Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur hari ini kita bersama-sama dapat memasuki peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tahun ini. Karena itu mari kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih suram ini. Kami mau mewartakan kasih Tuhan dan saling mengampuni. Baiklah saudara yang dikasih Tuhan, mari saat ini kita akan mengangkat bersama-sama litani dari Mazmur 47. Litani dari Mazmur 147 jemaat bagian yang masuk. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihnya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah segala raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Saudara-saudara Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita bersukacita. Kita akan memuliakan keagungan Allah kita dengan Kidung Jemaat 17 bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memberikan berita anugerah serta petunjuk hidup baru bagi kita, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Efesus bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19 yang demikian. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saat ini akan mengingat akan kasih pemeliharaan Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan dengan memperhatikan firman yang saat ini tertulis di dalam surat Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan ayat 16 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang dikehendaki berkenan kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan ungkapan syukur kita akan mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan, diiringi pujian Kidung Jemaat 288. Bait yang pertama sampai kedua dilanjutkan dengan bait kelima. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita akan menundukkan kepala kita hantarkan persembahan kita ini di dalam doa kita. Tuhan, kami begitu bersyukur tak kala kami melihat kemuliaan Tuhan yang sempurna di dalam karya yang utuh, yaitu karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus yang telah terlahir ke dunia ini, menderita, mati tersalib, namun bangkit hidup bagi kami. Dan pada akhirnya Engkau berkenan menyatakan dirimu yang sesungguhnya di dalam kenaikanmu ke surga,
Sungguh Engkau adalah Allah. Karena itu Tuhan, kami dengan penuh sukacita merayakan kemenangan pemberian Tuhan itu dengan persembahan yang kami haturkan pada saat ini. Tuhan, inilah persembahan kami dan inilah juga hidup kami, hati kami yang juga menjadi bagian dalam persembahan kami. Kiranya Kau berkenan menerima ya Allah, Kau kuduskan persembahan kami, hidup kami ini, layakkan dan pakailah. Dan kiranya Engkau berkenan pula memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami, sehingga kami dalam kondisi yang kecil ataupun sederhana akan menjadi perkara yang besar bagi karya keselamatan yang telah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah Bapa kami, pada saat ini tidak lupa kami mendoakan buat orang-orang yang terulur tangannya untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah mereka, jagailah mereka, pelihara mereka, cukupkanlah mereka, bahkan berikan kelimpahan hati mereka, sehingga mereka tetap memiliki semangat dan hidup. Mereka boleh bersaksi akan keselamatan yang sesungguhnya dari Tuhan. Dan kini Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Puji Tuhan, vaksinasi boleh terus berjalan meskipun banyak sekali kesulitan, terutama oleh karena mentalitas kami yang masih ada yang belum baik. Karena itu Tuhan, gerakkanlah kami untuk menuju kepada kebaikan di dalam proses vaksinasi bagi masyarakat bangsa kami ini. Kiranya akan membuahkan hasil yang baik bagi kami, untuk kehidupan kami, untuk masa depan kami, untuk bangsa ini Tuhan, bagi keselamatan kami sebagai Indonesia. Berkati para pemimpin kami dengan segenap jerih payah mereka, dan tolonglah Tuhan dari segenap kesulitan-kesulitan mereka. Hikmat-Mu senantiasa menjagai mereka dan memampukan mereka. Berkati warga negara Indonesia ini Tuhan dengan kesungguhan, dengan kebenaran, ketaatan, mau melakukan apa yang menjadi jalan pemberian Tuhan dalam program vaksinasi ini, sehingga pada akhirnya akan segera tuntas kami semua dari wabah sakit COVID-19 ini. Semuanya akan segera berganti dengan cara yang baru, hidup baru, kesehatan, kekuatan yang baru, bahkan hati dan pikiran yang baru. Ya Tuhan, kini kami akan mendengarkan pemberitaan sabda-Mu. Karena itu kiranya Engkau berkenan dalam Roh-Mu yang kudus bekerja menerangi kami, memampukan, menuntun kami semuanya untuk hidup selaras dengan kebenaran firman-Mu. Semua kami mohonkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sejati, Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang ke surga ini, di tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama akan menerima pemberitaan sabda yang terambil dari kitab Lukas 24. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Demikianlah Lukas 4 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, maka sebagai pokok permenungan iman kita pada saat ini, kita diajak untuk melihat bagaimana sesungguhnya makna dari atau sifat dari karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang hari ini berpuncak kepada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan untuk itu kita diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya karya penyelamatan Allah adalah karya yang tak terbatas ruang dan waktu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus tentunya, atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga tentunya, di sini ada dua hal penting. Yang pertama merupakan peristiwa yang nyata, yang begitu luar biasa. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan pada waktu itu bagi mereka yang secara langsung diperkenankan Allah untuk bisa melihat. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga terangkat dengan tangan yang memberkati murid-muridnya atau umatnya. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, meskipun demikian, di sini sekaligus juga menjadi bukti tentang penyataan bagi orang-orang percaya tentang siapakah dirinya, siapakah diri Yesus Kristus, Sang Maha Kasih dan Kuasa, empunya surga. Dia sesungguhnya adalah Allah yang telah hadir di tengah dunia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, meskipun di satu sisi ada suatu peristiwa yang nyata luar biasa dan ini menjadi bukti dari siapakah Yesus yang telah kita lihat sekaligus kita imani. Nah di situ kita sebagai gereja tentunya ada keterhubungan erat di dalam karya ini, di dalam peristiwa ini. Kenaikan Yesus Kristus ke surga, di sini kita bisa melihat adanya peran gereja pula di dalam keutuhan karya penyelamatan dari Allah. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat diri kita sebagai gereja, maka dalam hal ini bahwa kita sebagai gereja adalah umat yang pertama telah dipersiapkan, dibentuk atau dibangun oleh Tuhan sebelum masa kenaikannya. Sedangkan yang kedua, di sini kita melihat pula bahwa dalam perihal ini sesungguhnya gereja diperkenankan pula untuk menjadi saksi karya penyelamatan dari Allah. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja diutus memberitakan karya keselamatan dari Allah kepada segala bangsa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lantas bagaimanakah kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus dapat melihat, dapat menempatkan diri
peran kita di dalam keutuhan karya keselamatan yang dari Allah itu. Saat ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53, maka di sini kita akan diajak untuk menemukan beberapa hal penting terkait dengan bagaimanakah peran kita di dalam karya Allah yang pada hari ini ada di dalam satu titik peringatan yang penting tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dari inti Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53, kita melihat bahwa Yesus ternyata ketika ia sudah bangkit hidup dari antara orang mati tidak selesai atau tidak berhenti. Tapi Yesus seperti semula, dan semenjak dia juga telah bangkit dari antara orang mati, dia selalu mengingatkan dan membuka pikiran murid-muridnya, membuka pikiran pengertian para pengikut atau umatnya, agar mereka pada akhirnya dapat mengerti kitab suci. Tidak hanya tahu atau menghafal, tetapi di sini mengerti kitab suci atau firman Tuhan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sebagai perkara penting yang kedua, sebagaimana disaksikan di dalam perikop Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 ini, yaitu bahwa kita melihat Yesus ternyata juga selalu mengingatkan dan meneguhkan. Dia selalu menegaskan peran penting para muridnya yang telah ditetapkan olehnya sebagai saksi karya keselamatan yang dari Allah di dalam dirinya, di dalam Yesus Kristus penebus dosa. Sedangkan perkara penting yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, yaitu bahwa di sini kita juga melihat Yesus tidak hanya sekedar menginginkan para muridnya untuk bisa mengerti kitab suci, juga untuk tidak hanya sekedar menjadi saksi, tetapi untuk semuanya itu, bahwa Yesus juga berkenan untuk memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus sebagaimana janji Allah, sebagai janji Bapa di surga yang dari tempat maha tinggi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu apa makna dari keseluruhan peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus tadi? Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sini ternyata kita juga bisa melihat ada satu pokok penting. Yang pertama, yaitu tentang kenaikan Yesus ke surga sesungguhnya adalah tanda. Sesungguhnya adalah tanda kemenangan serta kemuliaannya yang sesungguhnya adalah Allah sejati itu. Inilah kenaikan Yesus yang naik ke surga, karena dia menunjukkan dia sebagai yang empunya kerajaan surga. Yang kedua Bapak Ibu serta Saudara dikasih Tuhan, makna penting yang lain adalah bahwa kenaikannya ke surga itu menunjukkan akan karya keselamatan yang tidak akan pernah ada akhir, tidak akan pernah ada batas atau senantiasa akan berlangsung. Karena itu keselamatan di sini tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itulah kiranya pula yang juga menjadi nyata di dalam cara hidup kita selaku gereja Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dari tiga hal yang telah Tuhan kerjakan, Tuhan inginkan dari karya yang telah Ia kerjakan dari awal Dia hadir ke tengah dunia sampai saat ini dalam peringatan kenaikan ke surga, sesungguhnya saya dan saudara diinginkan oleh Tuhan untuk senantiasa bisa mengerti kitab suci. Senantiasa kita juga bisa mengingat atau senantiasa bisa melihat kehendak Tuhan yang telah menetapkan kita sebagai saksi
akan karya keselamatannya, dan yang ketiga, kita sungguh-sungguh mampu merasakan atau menerima perlengkapan yang Tuhan berikan, kelengkapan yang Dia telah sediakan bagi kehidupan kita, yaitu dengan Roh Kudus yang bekerja berkuasa kepada hidup kita. Nah, Bapak Ibu, yang jelas kesudahan dari semuanya itu, bahwa di sini kita melihat bahwa Yesus lalu naik terangkat ke surga sambil memberkati para murid, pengikut ataupun umatnya. Karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang menjadi kenaikan Tuhan Yesus ini dapat menjadi tanda kemenangan kita untuk melakukan kehidupan yang baru, untuk menyatakan kemuliaan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Sedangkan yang kedua, bahwa kenaikannya ke surga itu menunjukkan akan adanya karya keselamatan yang tidak akan pernah terbatas oleh sekat-sekat ruang maupun waktu. Mari Bapak Ibu dan Saudara gereja, mulai saat ini kita menyatakan bagaimana Roh Kudus yang Tuhan janjikan telah kita terima, sekaligus bagaimana kita juga bisa menghayatinya dari apa yang telah Tuhan kerjakan sebagai suatu perkara karya yang tidak pernah ada berhentinya, sehingga pelayanan kita pun juga tidak akan pernah ada akhirnya sebelum Dia datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersaat teduh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau saat ini Engkau telah memberkati kami dengan sebuah kebenaran dalam peringatan melalui pembacaan firman Tuhan yang kami terima dan kami renungkan bersama tentang kenaikan-Mu ke surga. Itu semua sesungguhnya mau menunjukkan dan meyakinkan, meneguhkan kepada kami siapakah Engkau bagi kami umat manusia di dunia ini. Namun sekaligus di situ juga Engkau sendiri menginginkan kami untuk bisa melihat bahwa karya-Mu yang tidak akan pernah ada habisnya itu kiranya juga menjadi cara hidup kami. Tidak akan pernah ada jerihnya, tidak ada lelahnya. Kami akan tetap terus bekerja dengan penuh sukacita. Sehingga akhirnya kenaikan-Mu ke surga yang menunjukkan adanya kesejatian-Mu yang adalah Allah, itu dapat menjadi kesaksian yang nyata. Engkaulah Allah yang telah menolong, Engkaulah Allah dalam kemanusiaan-Mu telah mati bagi kami, dan di dalam kealahan-Mu yang adalah Tuhan Maha Kuasa, Engkau telah bangkit hidup berkemenangan. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan hari-hari kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Melalui peristiwa kenaikan-Mu ini, kiranya kami semakin diteguhkan, diberikan keberanian untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan demi damai dan sejahtera. Semuanya kami naikkan Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, demi kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya kita akan bangkit berdiri. Kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat. Mari kita meneguhkan kembali pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kemuliaan Allah kita yang telah berkemenangan dan memberikan kemenangan itu pula kepada kita akan kita terima di dalam perutusan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini kiranya menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut karena engkau tidak berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertai saudara. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaannya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Baiklah, mari kita akan melangkah dengan semangat untuk siap-siap menjadi saksi Tuhan dengan semangat Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai ketiga. Aku percaya Allah yang kekal yang oleh sabda kita kenal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi